Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir pekan yang ketiga dalam bulan April tahun 2023. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 22 April tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan Paskah yang kedua dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema berlayar bersama Yesus. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 2, 4 sampai dengan 5 dan ayat 18 sampai dengan 19. Baik pengantar Injil, bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Sementara struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, setelah peristiwa Yesus Kristus memberi makan kepada 5.000 orang dalam bacaan Injil kemarin yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15, kini ada lagi peristiwa yang mencengangkan, yaitu Yesus Kristus berjalan di atas air. Kehadirannya saat para murid sedang ragu-ragu meneguhkan iman mereka sekaligus memberi kepastian bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus yang penuh kasih itu sedemikian dekat dengan mereka. Memang ada reaksi berbeda yang bisa kita lihat dari para murid dengan peristiwa itu. Kerapuhan dan kelemahan iman para murid membutakan mata mereka sehingga tidak mampu membedakan mana Yesus Kristus dan mana hantu. Para murid Yesus Kristus masih bercokol pada keyakinan diri mereka. Mereka belum bisa keluar dari diri mereka sendiri dan situasi hidup mereka. Angin ribut yang terjadi sebelum Yesus Kristus hadir serta danau yang teduh setelah ia datang adalah dua hal yang mengungkapkan tentang arti penting kehadirannya dalam kehidupan para murid. Pada kehidupan kita mungkin jauh lebih dahsyat dari angin ribut di danau itu. Persoalan hidup setiap hari silih berganti datang menghampiri kita, mulai masalah ekonomi sampai masalah relasi dengan orang lain. Kita bersyukur jika kita mampu melewatinya dengan baik dan memperoleh kebahagiaan. Tetapi banyak juga yang tidak dapat keluar dari masalah itu sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 20 dikatakan, "Tetapi ia berkata kepada mereka, 'Aku ini, jangan takut.'" Kata-kata Yesus Kristus tersebut dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21 sungguh memiliki makna yang sangat mendalam karena mengungkapkan jati dirinya yang sesungguhnya. Aku adalah personifikasi tentang seluruh pribadi Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Merujuk pada peristiwa yang dilukiskan dalam bacaan Injil pada hari ini, rasanya kita seolah menemukan jalan keluar manakala kita sedang menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, asal kita mau membuka perahu hati kita supaya Yesus Kristus bisa masuk dan berlayar bersama kita. Kalau Yesus Kristus bersama kita, persoalan apapun akan dapat diselesaikan dengan baik. Sahabat kuntum yang terkasih, Yesus Kristus telah mengajari kita tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Setiap hari kita harus belajar dari ajaran dan teladan Yesus Kristus.
Ketika ada masalah ekonomi, Yesus Kristus mengajar kita tentang ketulusan dan kejujuran mengelola pendapatan. Ketika ada masalah sakit atau penyakit, jangan mudah mengeluh dan segeralah menemukan cara untuk dapat sembuh dengan berjumpa Yesus Kristus, Sang Tabib Utama. Sahabat Kuntum yang terkasih, mengimani Yesus Kristus berarti membuka mata dan telinga kita untuk dapat mengenal Dia. Mari kita buang semua ketakutan dan kebimbangan kita yang dapat menghalangi kita untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Selamat berakhir pekan bersama orang-orang tercinta. Terima kasih, selamat pagi dan salam.